Saya mau nanya. Oke, sebelumnya gini Pak, saya mau tahu dulu dari awalnya. Hmm. Eh, itu cerita tentang Isa Al-Masih gitu. Tujuannya gitu, Isa Al-Masih kan sama tuh datang ke dunia, dilahirkan. Tuh tujuannya Oh, buat apa gitu Pak? Kenapa harus ada Isa Al-Masih turun gitu? Nah, tujuannya oh, apa Pak? begitu. Ya, kalau kemarin kan saya jelasin tujuannya, itu nih turun tuh apa gunanya gitu kan. Nah, kalau masih Hmm. saya nggak tahu gitu. Jadi, Mbak ya, Nabi Isa alaihi salam itu diciptakan dari roh Allah dan kalimatullah, ya, kalimat Allah atas kehendak Allah. Dia adalah anak yang suci, bukan anak haram seperti yang dituduhkan Yahudi, anak hasil zina, bukan. Terus apa gunanya kelahiran seperti ini? Al-Quran menyebutkan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 91, di situ dikatakan bahwa Nabi Isa ini dilahirkan tanpa ayah sebagai rahmat untuk seluruh alam gitu. Tanda rahmat gitu ya. Tanda rahmat, tanda sebagai Allah itu berkuasa gitu. Bisa. Nah, tujuannya apa ke muka bumi? Jelas dia meneriakkan seperti yang diteriakkan Nabi Musa. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menyembah Tuhan yang Esa. Itu tujuan Nabi Isa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku menyuruh manusia untuk menyembah Tuhanmu dan Tuhanku. Kayak gitu. Itu tujuan dia ke muka bumi. Untuk apa? Untuk menyuruh menyembah Tuhan semesta alam yang mengutus dia. Gitu. Iya. Oh, berarti tujuannya yang dimaksud ini Isa Al-Masih ini datang untuk menyembah Tuhan, seperti itu, menyembah Allah yang pencipta langit dan bumi, seperti itu tujuannya, Pak. Iya. Betul, meneruskan ajaran para nabi, estafet para nabi, dia itu estafet dari nabi-nabi Yahudi untuk menyuruh menyembah Tuhan yang Esa. Karena apa, Bani Israel itu sering membangkang, ada nabinya aja, Bani Israel di zaman Nabi Musa. Mereka udah berani bikin patung sapi betina. Gimana? Gitu. Ya, Makanya itu adalah estafet dari kenabian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel gitu. sebentar Pak, saya itu masih Hmm. ada lagi dapat ayat yang gimana itu ya, sebentar. Dia itu membahas nih, ada mengatakan Tuhan itu tiga. Nah, tiga itu yang dimaksud di sini apa gitu loh Pak. Nah, kalau saya maksudnya itu tiga yang di sini tuh, nah jelaskan dulu Pak, tiga maksudnya itu apa di sini. Jangan mengatakan Tuhan tiga. Oh Nah, saya tuh nggak iya. paham nih, tiga nih. Apa nih Itu dari itu tiga itu maksud itu ini? itu pertanyaan pesanan dari siapa di ayat berapa? Di sama di Al-Quran eh, An-Nisa 171. Di situ kan dikatakan, wahai ahli kitab, janganlah Hmm. kamu melampaui batas dalam agamamu, Wala dan taqulu janganlah, salasa. Kan gitu. ya, janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Hmm. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya Hmm. yang disampaikannya kepada Maryam, dan Hmm. dengan tiupan roh darinya. Maka Baik, Mbak. berimanlah kepada. Nah, jadi Apa yang maksudnya saya itu, dimaksud Tuhan itu tiga? Ya karena Nasrani ya, dulu memahaminya seperti Anda Tritunggal. Ada anak Tuhan, ada roh Tuhan, ada Bapa Tuhan gitu. Tiga. Tiga dalam satu. Makanya ada di Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu. Apa aja tiga dalam satu itu? Pertama Allah, habis itu dengan Roh Kudus, dan Tuhan anak yaitu Yesus. Itu kafir orang kayak gitu. oke, terus di sini ada ayat lagi, Pak. Maha suci dia dari mempunyai anak. Itu maksudnya Mm-mm. siapa anak di sini, Pak? Saya nggak tahu. Iya, Jadi saya karena tuh mau bertanya.
Karena tuduhannya Yesus atau Nabi Isa itu adalah anak Allah gitu, keluar langsung dari Allah. Emangnya Allah hamil? Nah, kayak gitu. Dia nggak perlu anak gitu. Dia bukan makhluk masalahnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi gitu, Mbak. Oke. Nah, paham. Paham kan? Bahwa Tuhan itu. Jadi ini intinya kayak gini aja, Mbak ya. Anda baca Quran surah Maryam nanti ayat 30. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, dia memberi aku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Itu betul tuh. Betul. Yesus itu seorang nabi, di kitab Anda pun juga ada. Kan kayak gitu. Terus Yesus mengaku hamba atau utusan juga ada. Di dalam Matius 15 nih. Matius 11 ya. Nih, Mbak. Matius 11 pula. Matius 12:15 rupanya. Nih. Yesus hamba Tuhan. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ya. Kayak gitu, Mbak. Ya. Jadi Yesus itu tidak ada ngaku dirinya adalah Tuhan. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia adalah seorang nabi gitu. Jangan dilebih-lebihkan. Coba kita meletakkan Yesus itu sesuai dengan ala kadarnya gitu, sesuai dengan tempatnya, jangan dilebih-lebihkan gitu. Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi. Emangnya Mbak tertarik dengan Islam? Enggak, saya tuh penasaran, saya tuh tanya. Penasaran, baik. Waktu itu kan saya jelasin, tapi saya nggak nanya tuh tentang yang Al-Masih itu gimana gitu. Nah, jadi kalau saya lihat hampir sama aja gitu loh dari penjelasannya. Maksudnya itu ya berarti meluruskan gitu dari perjanjian lama. Mbak, saya mau ngajak Anda berpikir dong. Kalau kita yang manusia ini kalaunya makan nasi pantas kan? Iya, pantas. Kalau kita makan kotoran? Enggak, baik. Kita yang manusia aja ada yang nggak pantas ya, Mbak ya? Iya. Apalagi bagi Tuhan, betul? Benar. Jadi nggak pantas Tuhan itu jadi manusia kan? Kalau saya sih masih tetap kayak yakin dengan kerendahan hati sih, Pak. Bisa dilakuin semua orang. Kan gitu, manusia aja ada yang nggak pantas kata Anda, apalagi bagi Tuhan Anda juga sepakat. Artinya apa? Nggak pantas kan Tuhan itu jadi manusia. Kalau dari saya ya, saya nggak mikir nggak pantas atau gimana, tapi saya lihat maksud dan tujuan kerendahan hati itu yang saya lihat gitu. Bukan kerendahan hati, Yesus itu bawa pedang dia, bukan bawa damai. Enggak, itu kan udah saya jelasin waktu itu, yang saya tahu kan hanya sebatas itu. Nah gitu. Jadi kalau Anda menyetujui nggak pantas Tuhan jadi manusia, nggak pantas Tuhan itu dikandung oleh manusia, nggak pantas Tuhan jadi bayi, kagak pantas pula Tuhan diseret-seret oleh ciptaannya, kagak pantas pula Tuhan mati kalah dengan ciptaannya. Saya juga mau tanya nih, Pak. Itu kan saya mau tanya nih, orang zaman dulu bagaimanakah caranya dia itu untuk menghapuskan dosanya gitu loh, minta ampun sama Tuhan? Apakah dia hanya sebatas berdoa aja? Terus apa gunanya pengorbanan orang zaman dulu gitu loh, yang harus korban hewan? Nah, itu tujuannya untuk apa seperti itu? Dan terus di zaman sekarang itu tuh apa yang mestinya menggantikan gitu loh? Nah, Mbak, kalaunya orang zaman dulu, zamannya para nabi, korban bakaran hewan. Sampai sekarang Islam pun berkurban
hewan juga, nggak ada kurban tumbal manusia, nggak ada. Jadi Ya, kalau kurban tumbal manusia itu ajar iblis itu minta tumbal, Mbak. Makanya ya zaman dulu para nabi adalah menebus dosa, katanya kan, penebus salah itu melalui pemotongan hewan. Di Islam juga diperintahkan fasholli li rabbika wanhar di dalam Quran surah Al-Kautsar ya. Maka sholat dan berkurbanlah gitu. Berkurbanlah. Jadi Mbak ya, masalah konsep penebusan dosa memakai darah manusia itu nggak pernah diajarkan oleh para nabi, nggak pernah gitu, nggak pernah. Lalu sekarang pakai apa? Tetap seperti yang diajarkan oleh para nabi, tetap memakai hewan gitu. Mau Tunggu, kayak Pak. gimana? Oke, tujuannya korban itu untuk apa? Loh, kalaunya kita berkurban, pertama kita menaati perintah Allah. Yang kedua, dagingnya bisa kita bagikan ke fakir miskin. Ayo, banyak kan manfaatnya. Oh, jadi maksudnya spesifik korbannya dari zaman dulu sampai sekarang itu maksudnya. Ya iya, membantu fakir miskin. Terus saya mau tanya nih Kak, tentang korban yang itu. Kalau di kitab Ibrahim dan ya tentang anaknya Ishak, itu maksud tujuan korbannya apa di situ? Nah, itu kan perintah Allah juga. Makanya kan Islam juga diperintahkan untuk berkurban. Perintah Allah untuk Ibrahim. Ternyata Ibrahimnya ikhlas dan diganti dengan hewan. Disitulah asal mula kurban hewan gitu, Mbak. Oke, berarti Nggak ada setelah Abraham atau Ibrahim itu tiba-tiba diganti atau diubah jadi kurban tumbal manusia, nggak ada. Dan kok tiba-tiba jadi tumbal manusia itu dari mana? Iya, ajaran minta tumbal itu Mbak, lebih baik Anda coba Anda bersemedi di goa-goa tuh ya. Bersemedi di goa-goa nanti pasti ada yang minta tumbal juga di situ. jangan saya lah yang minta tumbal kayak gitu. Oke, gini ya Pak. Ya. Saya mau jelasin juga nih sebelumnya. Kata Bapak nih tumbal manusia segala macam nih. Saya jelasin ya. Manusia dulunya tuh suci ya. Belum pernah jatuh ke dalam dosa. Benar kan? Terus manusia itu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sudah kan Pak? Manusia pertama yang Anda maksud? Iya, jatuh Lalu? ke dalam dosa. Bapak tahu dosa itu apa? Upahnya maut kan Pak? Kematian. Terus? Kan? Nah, kalau misalnya ya kan, pastinya kalau kita untuk mengampuni untuk menghapus dosa kita pasti ada yang dikorbankan, kayak gitulah Pak. Makanya kenapa di perjanjian lama itu hewan yang dikorbankan, dan itu pun hewan yang tak bercela, terus yang sulung gitu kan, terus jantan juga seperti itu. Itu Ya kan? doktrin Anda Mbak, doktrin Kristen. Padahal di situ manusia pertama sudah diampuni karena bertobat. Iya Pak, maksudnya tuh kayak gini Pak. Gini Nah, loh. bentar-bentar Gini saya loh ya. jelaskan dulu sama Anda. Jadi manusia pertama itu di kitab Anda sudah diampuni karena bertobat. Nggak ada lagi dosa yang diwariskan. Yang dikutuk itu tanah dengan ular. Jadi kalaunya Tuhan turun ke muka bumi mau menebus apa? Kutukan tanah dan ular gitu. Karena apa? Adam yang pertama itu sudah bertobat, dia tidak ada mewariskan dosa, nggak ada. Nggak ada. Gini loh Pak ya. Oke, yang dikutuk itu tanah dan ular. Itulah menurut Bapak ya. Ya, oke lah, itu Bukan yang menurut dikasih saya tahu. kitab Anda. Aduh. Di Al-Qur'annya gitu kan. Nah, sekarang saya tanya. Nah, di situ kan upah dosa itu kan maut ya, kematian ya. Sekalipun dia itu benar sudah diampuni pun, tapi kan harus ada yang dikorbankan gitu loh. Maksudnya gini loh Pak, maut loh, kematian kan. Baca Nah, dulu itu- ya. Bukan menurut Gimana saya. sih? Bukan menurut saya. Kejadian 3 nomor 14. Ya. Yang dikutuk itu bukan Nabi Adam yang menurunkan dosa waris, tapi tanah dan ular, kata saya. Nih, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak
dan di antara segala binatang hutan. Kan kayak gitu. Jadi yang dikutuk di sini bukan Nabi Adam. Nabi Adam tidak berdosa, dia tobat gitu. Nggak ada dosa Nabi Adam. Kalian tuduh Nabi Adam menurunkan dosa waris. Hoak minta ampun. Hoak minta ampun. Kau yang ngutang, kau yang bayar. Jangan orang yang disuruh bayar ya. Nah, gitu. Kalau kau ngutang, ya, kau yang bayar. Jangan orang yang kau suruh bayar. Oke, gimana ya cara definisinya ya untuk ngejelasin? Kalau ya ini ya bentar ya Pak ya. Saya dari konteks saya nih ya. Nah, karena saya tahu nih kalau dosa itu adalah dosa itu adalah maut, ya kan? Nah, di situ kan dibilang bahwa Adam itu minta ampun gitu kan. Tapi dia itu sudah melakukan dosa gitu loh, Pak. Ya kan? Dia tuh sudah melakukan dosa gitu. Arti dengan melakukan dosa sekalipun dia minta ampun, pertanyaan di sini. Di situ apakah Adam bisa kembali lagi ke Taman Eden? Kalau di perjanjian lama itu nggak bisa lagi. Tuhan mengampuni, tapi dia tidak bisa lagi kembali ke Taman Eden yang kudus itulah, yang suci itu, ya kan? Dia tidak bisa lagi kembali ke situ gitu. Akhirnya dia hidup di bumi seperti itu kan. Nah, itu yang saya mengerti gitu. Jadi sekalipun dia sudah bertobat, itu doktrin Anda, Mbak. Doktrin Anda itu. Bukan ajaran dari kitab Anda, tapi doktrin gereja Anda yang kayak gitu. Saya udah tekankan kepada Anda kemarin. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Dan Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen gitu. Itu doktrin Anda yang Anda bawa. Lepas dulu doktrin gereja Anda. Buang netral, normal dulu gitu. Lalu pelajari apa yang dikatakan Yesus. Gini loh Pak ya, gini. Bukan soal doktrin. Saya memang baca kok di kejadian itu. Mereka tuh tidak bisa kembali lagi ke Taman Eden gitu loh. Nah, di situ akhirnya mereka tuh susah payah untuk memenuhi kehidupannya seperti itu. Kalau memang mereka itu tadinya itu tidak berdosa, pasti mereka tidak akan sesusah itu gitu kan. Dan di situ dikasih tahu bahwa perempuan itu akan kesakitan melahirkan. Nah, dari itu saya baca loh di kejadian itu. Saya tunjukkan kayaknya nih. Nah, dari situlah saya tuh ngerti gitu kan. Oh, manusia itu udah jatuh dalam dosa, sekalipun Tuhan mengampuni, tapi dirinya itu masih ada dosa gitu loh. Nah, bagaimanakah caranya dia itu bisa kalau saya mau tanya Mbak, kalau dosa upahnya adalah maut, ya berarti anak yang baru lahir itu berdosa juga? Iya, berdosa Pak. Baik, kalau dia mati masuk neraka gitu karena dosanya. Nah, itu saya pernah dikasih tahu tuh kan, bagaimana dia tuh mati, gitu kan. Nah, ketika dia masalahnya ngeri kali Mbak, ya di Kristen ini baru lahir aja udah menanggung dosa. Ini apa ajaran apa? Baru lahir langsung mewarisi dosa. Aduh. Ya makanya saya jelasin, Pak, belum saya jelasin. Saya tuh lihat firman Tuhan di mana lah gitu ya. Saya tuh nggak catat sih, cuman saya tuh ingat apa yang saya dikatakan, ingat saya pernah baca gitu. Nah, itu pendeta yang menjelaskan dengan hadis itu tuh memang kita itu nggak dikasih tahu spesifiknya tuh bahwa kalau bayi yang melahirkan itu tuh berdosa seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan itu dari orang tuanya gitu loh. Karena dia masih bayi kan, jadi orang tuanya lah, dari orang tuanya tuh bagaimana seperti itu, karena dia belum mengerti, jadi kembali ke orang tuanya, dari situlah dilihat gitu loh Pak. Nah, kalau misalnya sudah dia tahu Tuhan, sudah tahu kebenaran gitu kan, nah pastinya dia akan belajar. Dan satu hal juga, saya tuh dikasih pemikiran kayak gini Pak, anak kecil aja bisa belajar bohong loh. Dari mana coba? Sedangkan orang tua nggak pernah ngajarin anak kecil untuk berbohong. Nah, berbohong itu kan dosa juga tuh ya. Nah, itu saya masa Mbak gini, heran saya. Iya, anak kecil baru lahir, belum bisa ngapa-ngapain dia udah berdosa. Apa ini? Bisa Pak.
Astagfirullah. Ya kalau Tapi di Islam Mbak kayak gini ya di tempat kami kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya setiap anak yang lahir itu suci tanpa dosa. Oke, kalau dari saya itu kembali lagi ke, maksudnya yang saya tahu itu kembali